Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks God that today we can meet again in the subject of Indonesian history in the time of new order and reform. As we know that today we are going to listen the student presentation. There are the three students here will presentation about their topic. Firstly, Susan Sadinia, secondly, Alisa Praharja, and finally, Rahadian W. Kuswana. Okay, let's listen about the first presentation from Susan Sadinia. Susan, time is yours in 5 minutes, please. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai PPT 1 lembar saya terkait Islam sebagai jembatan politik pada masa Orde Baru, rentang tahunnya 1980 sampai 1998. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa Islam dan Orde Baru ini mengalami sedikit kerenggangan di masa Orde Baru. Yakni diakibatkan karena pada masa Orde Baru Islam itu dianggap sebagai ekstrem kanan, sama dengan komunis. Padahal pada awalnya Islam sama-sama membantu untuk memberantas komunis itu sendiri. Akan tetapi seiring dengan perjalanan tahun, Islam dan Orde Baru semakin menjalin keakraban, dengan kata lain bahwa keduanya ini saling berkontribusi. Nah, hal ini banyak disalahartikan oleh beberapa orang. Jadi ada yang berpendapat bahwa keakraban ini adalah usaha dari pemerintah Orde Baru untuk menggait Islam agar dapat mempertahankan kedudukannya. Akan tetapi bisa kita lihat kembali, jika kita melihat lebih detail kembali bahwa umat Islam juga berperan dalam hal ini. Mengapa? Karena dalam beberapa literatur yang saya baca itu terdapat banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan umat Islam untuk memperjuangkan kebebasan mereka kembali. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya pada masa kerenggangan ini, Islam ini mengalami sedikit ketakutan dan kegelisahan. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, seperti ada peledakan Candi Borobudur, lalu kasus Haur Koneng, ada juga Tanjung Priuk, dan hal tersebut membuat orang-orang berpikir bahwa Islam ini menghadirkan sebuah kegelisahan. Nah, daripada itu terdapat kelahiran ada pemuka-pemuka yang baru yang membuat Islam ini sedikit diterima dalam masa Orde Baru. Salah satunya yang saya baca itu rentang tahunnya mungkin sedikit ke belakang mundur pada tahun 1970, di mana ada Nurholis Majdid atau disebut juga Cak Nur yang memiliki kesadaran lain mengenai Islam, akan tetapi banyak juga para tokoh pada saat itu yang menentang Cak Nur ini. Lalu setelah itu pada saat rentang tahun yang pada tahun 1985 ini, Orde Baru mulai melunak dan juga Islam mulai mendapatkan ruang di dalamnya. Salah satunya yaitu ada undang-undang peradilan, lalu ada undang-undang pendidikan di mana sebelumnya para pelajar itu tidak diperkenankan untuk memakai hijab, dan juga peraturan itu diubah. Ada juga mengenai undang-undang perkawinan yang mana sebelumnya memperbolehkan untuk perkawinan silang agama seperti itu, akan tetapi atas beberapa demonstrasi dan juga ketidaksetujuan dari pihak-pihak lain, akhirnya itu diubah, dan juga terdapat adanya perubahan dari kedekatan pemerintah Orde Baru dan juga ABRI itu sendiri, di mana muncul kata ABRI hijau di dalamnya, di mana ABRI hijau ini adalah ABRI yang muda,
di mana yang banyak merangkul Islam. Selain daripada itu juga Oke, di Vita. dalam hal lain Vita, Islam thank you. juga. Halo, your time is over, so please unmute your microphone. Well, we Baik. are going to listen the next presenter, Alisa F. Raharja. Alisa, time is yours in 5 minutes, please, for presentation. Bapak atau Ibu dosen, saya izin memaparkan PPT saya mengenai dinamika feminisme di Indonesia pada masa Orde Baru hingga reformasi. Nah, sebelumnya definisi dari feminisme itu adalah suatu filsafat dan gerakan dalam suatu masyarakat yang muncul sebuah kesadaran ketika dalam sejarah manusia di dunia menunjukkan realita di mana kaum perempuan itu merasa dibatasi dalam ruang gerak dan juga merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki. Nah, lalu menilik gerakan perempuan atau feminisme di Indonesia pada masa Orde Baru dirasa dibatasi dalam ruang geraknya. Dimulai dari pasca G30S, gerakan perempuan ini mengalami suatu kemunduran berawal dari meniadakan Gerwani yang pada saat itu terkait dengan G30S. Nah, dilansir dari Harian Angkatan Bersenjata bahwa pemerintah juga membungkam dan juga gerakan perempuan ini dibungkam gitu yang di luar Gerwani. Nah, pada masa Orde Baru, gerakan perempuan pun hanya sebatas pasifatoris pasif. Terlihat dalam pembentukan Kowani, yaitu Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK. Dan juga ideologi dari Dharma Wanita itu, yaitu ideologi Panca Dharma Wanita. Gerakan perempuan yang tidak di bawah naungan pemerintah atau bergerak melalui LSM, yayasan atau ormas biasanya. Nah, mereka juga karena tidak dinaungi dan juga tidak diberi gerak secara luasa, mereka menjadi memusuhi Soeharto kayak gitu dan menentang Soeharto. Bukti bahwa ruang gerak perempuan dibatasi juga adalah pada Dharma Wanita yang merupakan organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil. Mereka juga dikritik oleh harian The Jakarta Post pada headline "Time is over for Dharma Wanita" yang dirasa hanya membebani kebutuhan keluarga. Karena gaji dari suami ini dipotong untuk iuran wajib dan juga arisan. Lalu terlihat pada puisi dari Taufik Ismail yang dikritik bahwa Dharma Wanita tidak memiliki jati diri dan telah diperalat sebagai alat politik negara. Dibuktikan dengan suatu pengakuan dari Nyonya Sri Mukti Rahayu yang merupakan anggota Dharma Wanita bahwa mereka tidak lagi berkewajiban untuk memenangkan Golkar dan sudah bebas memilih partai manapun. Pernyataan tersebut dikatakan setelah Dharma Wanita mendengar kritik-kritik dari masyarakat dan mencoba mencari jati diri dan bereformasi dengan melakukan Munaslup di Jakarta pada tanggal 6 hingga 7 Desember 1959. Alasan perempuan yang menjadi booster dalam memenangkan Partai Golkar juga adalah karena pada saat itu jumlah perempuan mendominasi sehingga mereka memanfaatkan itu. Nah, organisasi istri pada masa Orde Baru tidak memiliki visi politik mengenai pembebasan perempuan, kesetaraan dan keadilan sehingga tidak bisa menyelesaikan pelanggaran HAM, kesejahteraan perempuan dan juga akses perempuan terhadap politik. Lalu pada tahun 1970 gerakan perempuan ini mendapat perhatian dari bantuan gitu dari negara-negara yang serius menangani masalah perempuan. Lalu gerakan perempuan dan pemerintah ini mulai bermunculan. Lalu pada gelombang kedua sekitar tahun 80 hingga 98, organisasi non-pemerintah tumbuh subur dengan adanya forum diskusi perempuan Jogja, solidaritas perempuan, dan lain-lain seperti itu. Lalu pada tahun 98 saat penggulingan Soeharto, beberapa organisasi perempuan non-pemerintah turun ke jalan untuk menyuarakan pemberedelan media massa pada tahun 94 oleh Koalisi Perempuan Indonesia dan Suara Ibu Peduli yang menyuarakan kepedulian krisis ekonomi mengenai susu anak yang terlalu mahal. Lalu pada masa reformasi juga perempuan masih mengalami diskriminasi dan lain sebagainya, tetapi mengalami kemajuan dari kebijakannya seperti terbitnya Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang keutamaan dari gender. Lalu UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu dibentuknya Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, lalu diberikannya kuota 30% perempuan dalam parlemen, dan lain sebagainya. Dan juga ruang-ruang advokasi isu-isu perempuan juga terbuka dan pengorganisasian perempuan dapat dilakukan dengan leluasa.
Tetapi masih ada juga hambatan dari budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ali Saiful Haza. Unfortunately, you came, so me and Bu Ying cannot see your presentation. Okay, the last presenter. We are going to listen from Rahadian W. Kuswana. Rahadian, time is yours in 5 minutes, please. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahadian W. Kuswana dengan NIM 1903109 akan mempresentasikan judul yang agak berbeda dengan apa yang saya tulis pada awal pertemuan, yaitu mengenai relasi kuasa pengetahuan pada masa Orde Baru 1966 hingga 1998 itu. Sebelumnya saya ingin berprolog dulu gitu ya, bahwa saya mendapatkan ide untuk membahas topik ini berdasarkan komentar yang diberikan oleh Pak Andi di semester lalu ketika saya membahas mengenai orientalisme, bahwa ada satu konsep dasar yang disebut dengan knowledge is power gitu, dan kemudian saya juga penasaran untuk lebih mendalami mengenai konsep itu, dan akhirnya saya bertemu dengan Michel Foucault gitu dalam pemikirannya, di mana ada hubungan yang sirkular gitu antara kuasa dan pengetahuan, di mana knowledge itu atau pengetahuan itu menjadi dasar pembentuk sebuah kekuasaan gitu. Tapi bukan hanya itu, kekuasaan juga memproduksi apa yang disebut dengan pengetahuan gitu dalam masyarakat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit dulu mengenai konsep kuasa dan pengetahuan menurut Michel Foucault gitu. Kuasa sendiri menurut pandangan Michel Foucault tidak terletak pada sebuah subjek manusia gitu, tapi terletak pada sebuah sistem beda. Misal ketika kita berbicara pada abad ke-17, misal ketika dalam kenegaraan monarki, itu buah raja itu bukan sebuah metafor, tapi sebuah realitas politik yang keberadaannya secara fisik itu diperlukan untuk menjalankan politik kerajaan. Beda misal ketika masuk masa modern di abad ke-19, tubuh raja itu nggak terlalu penting untuk ada gitu realitasnya, tapi lebih kepada tubuh masyarakat itu sendiri melalui masyarakat sosial gitu. Kemudian mengenai pengetahuan sendiri merupakan wacana yang berkembang dalam masyarakat dan bisa menjadi sebuah kontrol sosial dan juga membentuk agen disiplin yang pada akhirnya membentuk agen yang terdisiplinkan gitu dalam masyarakat. Nah, melalui wacana yang dibangun pun sebenarnya ada hubungan linear atau antara wacana yang diperkuat dan juga ada wacana juga yang diperlemah. Misal ketika masa Orde Baru, isu mengenai pembangunan dan pembangunan ekonomi dan juga perbaikan gizi itu mengontrol penyebaran isu mengenai birokrasi pada masa itu, khususnya mengenai korupsi misalnya. Kemudian dalam aspek lain, misalnya dalam pers itu ya, pers dalam masa Orde Baru ini bisa diibaratkan sebagai panoptikon gitu, melihat segalanya. Dan panoptikon ini kalau misal ada yang pernah nonton film Guardian of the Galaxy, bentuk dari penjaranya yang melingkar silinder kayak gitu tuh diibaratkan sebagai panoptikon, di mana si penjaganya itu bisa melihat ke segala sisi gitu. Nah, sama dengan Orde Baru juga, sistem yang diterapkan dalam dunia persnya itu ada apa ya, kayak keketatan gitu yang diberlakukan. Misal ada kontrol mengenai struktur surat kabar dan juga isi surat kabar yang dilakukan oleh Departemen Penerangan gitu, di mana ada yang dinamakan dengan shift editor meeting gitu, pertemuan dengan redaktur surat kabar untuk istilahnya mendisiplinkan cara berpikir mereka gitu. Pada akhirnya karena adanya ini maka berlaku juga yang disebut dengan self censorship gitu dari surat kabar itu sendiri, di mana pada dasarnya self censorship ini bisa disebut sebagai sistem disiplin yang sudah tertanam dalam masyarakat, khususnya dalam surat kabar gitu. Kemudian contohnya pada tahun 1976 surat kabar Newsweek itu meliput kasus korupsi yang menyangkut Soeharto, Ibu Tien, dan juga Sigit Haryo Yudanto gitu. Dan pada akhirnya si ini redakturnya itu dilarang beredar gitu surat kabarnya. Kemudian mengenai relasi kuasa dan pengetahuan juga saya ingin membahas mengenai hubungan antara intelektual dan juga kekuasaan gitu. Salah satunya mengenai lembaga penelitian PT Suburi yang pada tahun 1972
melakukan penelitian mengenai tingkat popularitas seseorang gitu, yang jadi lakukan survei siapa sih orang yang dirasa populer gitu menurut masyarakat, dan dalam metode ini penelitiannya gitu, dalam butir soalnya Soeharto ditempatkan di nomor 3, dan ini akhirnya menjadi sebuah masalah yang dipermasalahkan oleh pemerintah daerah Semarang kalau saya tidak salah, karena bisa dianggap jiwa-jiwa patriotnya itu tergugah gitu, karena Soeharto sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia ditempatkan di nomor 3 gitu. Okay, Rahadian, your time was over, so please unmute your microphone. Okay, ladies and gentlemen, we have listened about the student presentation. I think now we are going to listen about the lecturer comment or recommendation. I think we in time issues for a comment, please. Ya, thank you, Mr. Andrew. Ya, yang pertama tadi Susan ya, iya betul, Susan yang pertama, Susan Sadinia membahas tentang sebentar, Islam sebagai jembatan politik masa Orde Baru di tahun 1980 sampai 1998 ya. Di sini di dalam PPT yang sudah Anda buat memang menyebutkan tentang rentang waktu di mana lahirnya sejumlah kebijakan ya terkait Islam, mulai dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, nah sampai ada istilah ABRI hijau. Jadi di sini tidak konsisten. Saya lihat Susan, bila mana di yang Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian dikaitkan Undang-Undang Peradilan Agama juga, berdirinya IJMI di tahun 1988, 1989, IJMI 90, itu yang selanjutnya kayak surat keputusan mengenai zakat dan perbankan Islam tidak ada angka tahunnya. Penggunaan busana Muslim diizinkan ya. Kalau minggu lalu sebaliknya Pak Andi ketika Fajri ya membahas tentang pelarangan jilbab untuk perempuan di masa Orde Baru. Kalau di sini justru Susan memunculkan tentang diizinkannya penggunaan busana Muslim jilbab bagi pelajar putri. Itu di situ tidak ada angka tahunnya. Sejak kapan bahwa ada istilah ABRI hijau itu? Nah, jadi di timeline itu 3 paket angka tahun, 3-nya tidak gitu. Ya, jadi jangan sampai apa yang disebutkan oleh Susan tadi dalam Susan pun saya ingatkan bila mana sedang presentasi itu jangan kata mungkin ya. Jadi kalau menggunakan kata mungkin ya kalau sedang mendeskripsikan sebuah fakta sejarah, jadi orang nggak akan percaya. Ya udah, Susan tadi juga bilangnya mungkin ya. Itu hilangkan ya Susan ya kata mungkin berapa kali bilang mungkinkah tuh ya kalau begitu ya. Jadi cenah merena itu ya. Jadi tolong ya sehingga nanti pun di dalam PPT itu hilang tuh yang 3 timeline-nya tidak ada angka tahunnya, jadi bukan disebut timeline kalau seperti itu ya. Referensi yang Anda gunakan juga di situ hanya ada satu referensi dari Syukur ya di situ, dan memang itu adalah kutipannya, hanya ada satu referensi yang Anda miliki di situ ya. Untuk Susan itu saja komentar saya. Perbaiki dalam presentasi, saya rasa Anda sudah bisa menjelaskan dengan baik, namun hilangkanlah kata ketika menjelaskan sebuah fakta sejarah itu, hilangkan kata mungkin ya, dan tambahkan di PPT-nya nanti di makalah harus jelas angka tahunnya kapan, jangan yang tentang undang-undang ada angka tahunnya. Kalau yang tentang ABRI hijau dan tentang tentang soal zakat, kemudian penggunaan busana Muslim itu tidak ada penjelasannya ya. Itu untuk Susan. Berikutnya Alisa. Tadi Alisa masih ada nggak masih ada ya. Alisa, tadi kayaknya harus dicoba aja di on cam kan ya, karena suara Anda jelas. Kalau suara Andanya putus-putus, sinyalnya pasti nggak akan bagus. Tapi kalau suara Anda jelas, saya yakin gambarnya juga jelas. Seperti suara saya ini kan terdengar ya Pandi ya, Susan ya. Gambarnya juga jelas. Kalau suara putus-putus pasti gambarnya nggak akan jelas gitu ya, nggak akan menunjang. Biasanya kalau suara bagus mah gambarnya menunjang, sehingga saya tidak bisa melihat bagaimana ekspresi Anda melakukan presentasi ya Alisa ya. Dan saya rasa Anda itu membaca, meskipun saya nggak lihat videonya, saya bisa, kalau Anda bilang Ibu saya nggak baca, ya saya suuzon berarti ya, tapi saya rasa intonasi seperti itu adalah membaca ya untuk Alisa.
Nah, catatan untuk bagaimana Anda menjelaskan di dalam PowerPoint itu, di sini saya catatannya Alisa, dalam tayangan PPT-nya Anda cukup menarik, dibuat seperti infografis ya. Kemudian di situ referensinya banyak, kayaknya Anda kopas aja tumpuk di situ ya, sampai tidak ada batasannya ini siapa, bahkan nanti kalau kata Pak Andi harus baik, benar, menulis sesuai dengan pedoman akademik, pedoman ilmiah, bagaimana cara mengutip kutipan di dalam sebuah daftar pustaka itu harus diperhatikan. Meskipun di dalam PPT jangan digabung disatukan ya tanpa ada jeda gitu ya. Supaya saya bacanya satu-satu mana ini referensinya siapa aja gitu dilihat seperti itu ya untuk yang Alisa. Kemudian ya kalau dalam perpaduan warnanya menarik, keren, bagus gitu ya PPT-nya. Nah, presentasinya Alisa jangan baper. Memang Anda membahas tentang feminisme, tapi harus harus objektif ya. Jangan karena kamu perempuan jadi seolah-olah semuanya di sisi kebenaran itu gitu ya, jadi semuanya seperti terzolimi gitu, termarginalkan itu. Jadi jangan baper kalau kita memang perempuan ngebahasnya harus seolah-olah kita yang tersakiti gitu ya, jangan seperti itu, kan kita sedang kajian ilmiah gitu ya, harus berdasarkan fakta-fakta, bacaan-bacaan yang memang valid gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan ya Alisa. Itu saran dari saya. Berikutnya Rahadian, saya tadi memang pertama kali kemarin melihat tayangan PPT Rahadian ya unik ya, beda dari yang lain ya. Tapi di dalam PPT itu saya juga kok ada tanda tangan Rahadian, ini bikin puisi atau apa gitu ya. Sebelum saya baca ya Rahadiannya, saya baru selintas aja karena PPT-nya eye catching, yang saya lihat mukanya Soeharto gitu ya. Power dan knowledge ya. Nah itu yang saya lihat. Nah itu substansinya tapi nggak ada ya, tapi hanya ada pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran Rahadian yang ingin dibahas di dalam presentasi kali ini gitu ya. Dan di situ ada ucapan terima kasih juga Pak buat Pak Andi, terinspirasi. Jadi Pak Andi yang menginspirasi Rahadian untuk membaca bukunya Foucault itu ya. Nah jadi tapi substansi dari pembahasan Anda mengenai tentang relasi kuasa dan pengetahuan pada masa Orde Baru 6698 di PowerPoint itu tidak muncul ya, hanya di paragraf pertama aja, hanya menanyakan tentang bagaimana kenapa pemerintah Orde Baru bisa sampai 32 tahun gitu kan, sebuah pertanyaan yang kaitannya dengan power dan dengan pengetahuan ya, itu yang Rahadian masukkan. Tolong, jadi harus ada substansinya ya. Nah untuk presentasinya dan dan PPT pun tanpa referensi ya Rahadian, jadi jangan juga PPT-nya cenah itu ya, jadi hanya imajinasi dari Rahadian saja. Nah presentasinya untuk Rahadian di sini tadi Anda karena mungkin sangat suka ya dengan penjelasan itu, jadi mendengarnya sih enak gitu ya. Namun tadi di dalam pelafalan bahasa Inggris jangan lupa, ini Pak Andi jago bahasa Inggris ya, bilang knowledge-nya jangan pakai K atau knowledge ya. Jadi harus bagus ya pelafalan pengucapan bagaimana mengatakan power dan knowledge itu ya. Itu saja mungkin untuk performan yang bisa saya komentari. Terima kasih Pak Andi. Okay, thank you very much Bu In for a lot of comment. I think good idea. Please student, you listen and also caring about what Bu In comment and suggestion for you. Okay, I think my comment also similar with Bu In. Maybe I would like to add the information. Firstly, for Susan. Okay, Susan, I think you're talking about the Islam in the time of New Order. Okay, but I think as Bu In mentioned, you didn't fully understand about the history of Islam in the time of New Order. You write in your PowerPoint in 1980 to 1998. I think if we talk about Islam in the time of New Order and how the government of New Order accommodate the Islamic politics, not since 1980, but since 1990. Early 1990, because in 1980, the government of New Order still suppressed to Islamic politics. Okay, you know about the Tanjung Priok affairs, what is Lampung affairs, and so on. So please about period, not from 1980, but 1990 to 1998. Okay, in which the government of New Order accommodate the Islamic politics in the time.
Okay. And you also not mention and elaborate about, as Bu Ying said, one of the, or many facts that New Order government accommodate with the Islamic politics. For example, there's the President Suharto and his family went to pilgrimage, okay, naik haji, and when back to Indonesia, President Suharto add the title Haji Muhammad Suharto. Ibu Tin also will add the title Hajah Siti Fatimah Suharto, and so on. It is, you didn't mention about this phenomenon, okay? You also should be mention about the IJMI, as Bu Ying said, okay? The establishment of IJMI as the Association of Indonesian Islamic Scholars. You also should be mentioned about the BMI, Bank Muamalat Indonesia, BMI, BMI, okay? You forgot about that. It is the indicator that the New Order government accommodate with the politics of Islam. So you should read, I think, about the David Jenkins book, okay? How the inner circle of President Suharto in the time not consisted of the non-Muslim general or abangan general, but as you mentioned about the Abri Hijau, you know, the green general, because the inner circle of President Suharto is the green general. Because of that, the politic of New Order toward Islam is accommodated. Okay. You also mentioned about the prominent figure of Islamic scholar in the early period. You said about the Nurholis Masjid. Okay. Okay, my question. What the motto, what the slogan of Nurholis Masjid in the early of New Order? Susan. Islam yes, partai politik no. Okay, what does it mean? What does it mean? Jadi artinya bahwa Islam itu Cak Nur ini memang mendukung Islam. Jadi akan tetapi partai politik itu bukan bagian dari, bukan keharusan di dalam Islam itu. Jadi tidak ada rasa ingin mendirikan negara Islam itu sendiri. Itu sepengertian saya, Pak. Okay, you should refer or read more about the Cak Nur article, Cak Nur book, okay? In order you understand about what the meaning of Islam, yes. What is Islamic Party? No. I think it is the cultural movement in Islamic Ummah in Indonesia, so that Islam become the cultural force and accommodated by the New Order government. Okay, please you read more about the Nurholis Masjid books, article, and so on. Okay, next, I think Alisa Raharja, you are left from Zoom screen, yeah? And also your presentation is not good because you off cam, and now also you left from Zoom. What is a screen, and I think similar with Bu in your presentation, you didn't understand about the history of women in the time of New Order. Yeah, you subjectively, and I think you not academically in talking about the what is you said about the feminism dynamic in Indonesia in the time of New Order, still a reform. Please, you said if you talk about the what is, I think you affected by the book of Gerwani. Huh? I think Gerwani is not one of the women organization based in Indonesia. There's many good organization in Indonesia. I think the Gerwani is affiliated with PKI, Indonesian Communist Party, because of that prohibit or banned by New Order government, because New Order government in this case is Indonesian Army anti-PKI. It is, you should understand about this social reality, okay? Please, not honorable about the Gerwani. Gerwani, I think is average, okay? Biasa-biasa saja, not you imagine, this is the great woman organization and so on and so forth. If you read about the, if Gerwani is affiliated with the PKI, TNI AD, Indonesian Army also had the woman organization to confront the
Kiki I woman, saya the Persit, Persatuan Istri Tentara. So please you don't talk about the Dharma Wanita. Dharma Wanita, I think it is okay. The association or organization for the wife of what is employer, but Persit, others organization about women, I think it is the good to analyze in the time of your order. Please also ensure that you should be analyzed. For example, if you talk about it, there is no role of women in the time of your order, you should analyze this. How many minister of women in the time of your order? There's many minister of women in the time of your order. In Suharto cabinet, there's many women. And remember, please, the President of Indonesia in the time of reform also woman, Megawati Soekarno Putri. Please you compare with other countries. In Malaysia, there are no women as Prime Minister. Okay, so as Bu Ing mentioned, you should be objectively in analysis about the role of women in the time of new order. Okay, not baper, you know, and should be objectively, not subjectively. Okay, and please don't accuse that new order is the bad government. I think comparing with the old order or Sukarno government, Suharto government is good. How many members of parliament comes from women? Many of women. Okay, how many minister of women? Many. So please you analyze objectively in talking about the feminism dynamic in Indonesia in the time of new order. Okay, I think it is my my comment. Okay, the last, Rahadian. Okay, thanks Rahadian. You inspired by me related to your topic, but unfortunately, according to Bing also, when you're talking about the relation between the knowledge and power in the time in your order, you not yet fully understand. Okay, conceptually about the Orientalism, about the Michael Foucault book, good. Okay, as introduction, but please you analyze how in the time of new order the relationship between knowledge and power. And in this case, I think you should analyze this, Rahadian, for example, in economic knowledge, in economic discipline. You should be related about the new order program, which called is the Repelita, Rencana Pembangunan Limbaga. It is the implementation of economic discipline. Okay? You should be now about the Berkeley Mafia, alumni of UI, University Indonesia, professor from UI, Sumitro Johadikusumo, Wijoyo Nitisastro, Radis Prawiro is the economic expert. And how economic discipline implemented about the Repelita, economic development in the time of new order. Okay, Radian should analyze it like that, not in a general matter. Should be in specifically how in the time of new order, there is the relationship between the knowledge, between the science in one hand and power in others. Okay, including also, for example, you should analyze about the history discipline. Perhatian, history discipline very important in the time of new order, because of that one of the minister of education in the time of new order is historian, Professor Dr. Nugroho Noto Susanto. And in the time of new order, they ask the subject in senior high school, what we call as the PSPB, Pendidikan, Sejarah, Perjuangan Bangsa. So it is how the knowledge of history can be legitimized the new order government. And there's the minister of new order government comes from historian, Professor Dr. Nugroho Susanto, including also Bu Ing and Pak Andi as his history lecture who maybe propagate to you, please you, what is love of history, okay? So that's the history also very useful in the time of new order government, okay? Lastly, I think about the anthropology. You know, the prominent anthropology in Indonesia
Professor Dr. Kuncharaningrat, what is recommended to the new order government, that this kind of values from anthropology, according with the how development in the time of new order should be realized. Because of that, his book Mentalitas dan Pembangunan, Mentality and Development, I think it is one of the example how the discipline of anthropology also useful use in the time of new order government. And as you know that why the Papua, the West area divided became the West Papua province and Papua province now became two province. It is based on the recommendation of the anthropology research. Because according to anthropology research, West Irian or Papua is too large in area, should be divided, become two province, maybe 3 and 4 province in the future. Okay, Radian Kuswara, I think your title, as Bu Ying mentioned, is very interesting, but please you should be analyzed in the specific case, not in general, according Michael Foucault like this, according Edward Said like this. I think it is still general, okay? Should be specifically how analysis in the case of new order government, the relationship between the knowledge in one hand, science in one hand, and power in other. Maybe you also can analyze about how science and technology used by Minister of B. Habibie become one of the critical factor in the time of new order government. Okay, do you maybe know about the IPTN? Do you know about the what is other industrial company in the time of new order government? Okay, Radian. So please, in your poor people should be analyzed in specifically how the relationship between the power in one hand and knowledge in others in the time of new order. Okay, not in general matter, should be in specific matter in the case the history of new order and reform. I think it is my comment, and please ensure that in making the poor people, you should be consider what Bu Ying and me comment, okay? Because it is good for you in order you understand about your topic, okay? This topic based on your choice, not recommended by Bu Ying and me, okay? Because of that, if you talk about Islam in the time new order, Susan should be understand that politic of accommodation from the new order government starting from 1990, not 1980, bukan dari 1980, dari 1990, okay? Your title is wrong. Including also Arhadian, okay? Please should be specific analysis, identify how relation between science, knowledge in one hand, and power or implementation in the government in others. Okay, I think it is very interesting if you can analyze, elaborate about your topic. Okay. Okay, ladies and gentlemen, my student, I think it is enough, and we have talked about in 38 minutes, and we will switch our lecture today from Zoom meeting to the WhatsApp group to see the brief comment our student, and please ensure that your brief comment should be right where your name is full name with correct name and your brief name until I think 3:30 PM. Okay, PM, not EM. Okay, thank you very much, and let's ending our lecture today with together reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. We will meet again in the next week. Please ensure someone who will become the presenter should be joined in Zoom meeting 10 to 15 minutes before
we started, okay, before we begin. And also when you as the presenter, please ensure you are performant in the Zoom screen and also should be on camera in order me and we can see you directly. If you in off cam, I think as Boeing said, maybe you just reading, just reading something, okay? Okay, thank you very much. See you in the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Andi. Okay, you're welcome.